Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat berakaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat, insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran kepada seluruh sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Salam santun, salam rahayu, salam seduluran. Di sini sebelum kami melanjutkan video ini, alangkah lebih baiknya untuk mendapatkan kebarokahan, terutama untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Marilah sama-sama kita berselawat, bermunajat, mohon sama Allah agar kita semua diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin, dipanjangkan umur yang berkah dan barokah, dibukakan pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru ghali, anta nisbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi gimana Mas Diki perkembangan sekarang ini? Karena kan untuk saat ini semakin lama saya rasa itu semakin mencuat ya permasalahannya. Karena saya pribadi sih tidak bisa mengambil suatu kesimpulan. Karena kan kalaupun kita bertindak gegabah, ya itu akan sulit bagi kita. Jadi ya kita harus bertahan untuk menjaga supaya padepokan ini tetap berjalan.
Jadi menurut Mas Dik itu gimana? Menurut saya sih dia di jalan aja sih, Bang. Karena walaupun saya tahu juga kan, karena di kondisi Mas Rik kan punya utang juga dia kan. Itu tadi ya. Punya utang sama teman siapa namanya, Mas Rizky. Iya Mas Rik itu, Mas Rik itu kok saya bilang itu dia adalah master ya kan. Yang mana dia juga adalah junior saya. Jadi kalaupun saya bertindak gegabah juga gak enak. Tapi dengan perilaku dia itu, dengan meminta utang, semudah dengan ucapan dia itu, dadakan itu nggak bisa. Karena kita juga mencari uang itu sulit. Ya, apalagi yang kita pikirkan adalah anak-anak di pondok. Kita belum lagi memikirkan kebutuhan mereka, keperluan mereka. Jadi ya kita harus bisa menyikapi. Kalaupun untuklah kita bertindak gegabah, salah sedikit aja semua akan jadi kacau. Makanya kemarin saya sebenarnya bilang sama Mas Rik, karena panggil kita bilang aja itu sama si Mas Rizky, kita minta waktu itu sekitar 4 hari atau seminggu lagi. Tapi Mas Rizky maunya itu ya di hari itu juga. Ya itu tadi. Malahan kalau misalkan ini ya, kayak Mas Rizky minta kayak uangnya itu bakal dikasih ketika udah 1 minggu kemudian, itu malah dia itu menganggap itu cuma bohong. Nah itu tadi. Hanya kabur dari masalah katanya. Padahal kan justru kalau misalkan dia ngasih kesempatan 1 minggu, itu berarti kita bakal lebih berusaha lagi untuk mengumpulkan uang itu. Iya, alhamdulillah kan. Ya kita akan pertanggungjawabkan apa yang sudah dia berikan kepada kita. Kita akan kembalikan. Tapi ya kalau bisa, ya harus sabar. Karena kan semua itu kan butuh juga proses. Semua kan kita buat seperti ini, semua kan proses. Kan nggak mungkin semua gara-gara masalah sepele semua jadi hancur, kan nggak mungkin. Jadi ya kita lihat aja bagaimana kedepannya tentang masalah si Rizky itu. Kalau dia bertindak arogan, apa boleh buat. Ya sebenarnya juga walaupun Mas Rik itu punya utang ya, kalau misalkan dia gimana ya, bertindaknya berlebihan, ya kita harus lawan, kita harus bisa memutar balikan. Jadi biar kita tuh biar gak dianggap remeh sih sama si Rizky itu. Karena dia kan keilmuan dia sih, ya kita gak bisa juga sepele dengan keilmuan seseorang. Karena kan kita tidak bisa lihat dari bungkusnya aja. Kita harus waspada. Bukan berarti dia di bawah saya, bukan. Tapi kita harus waspada dengan tingkah dia, sikap dia, kita harus waspada. Karena setiap ucapan itu bisa juga akan dia lakukan. Karena kalau untuk sifat dan perilaku, saya paham siapa si Rizky itu. Ya kita akan berusaha berdoa bagaimana untuk penyelesaian ini. Ya mudah-mudahan dari para sahabat kita ada yang mendukung kita. Untuk sahabat-sahabat, kali ini saya itu minta tolong sama kalian, intinya gak banyak-banyak. Kalian bantu doa aja, bantu support. Sama satu lagi jangan lupa untuk dibagikan ke yang lain, sahabat. Ya bantu di tahu share. dari banyaknya penonton itu adalah gimana ya, dari banyaknya penonton atau ribuan penonton, dari antara mereka itu ada 1 atau 2 orang yang nyari apa namanya, jalan keluar juga, sahabat. Ya maksudnya memberikan masukan gimana jalan keluarnya, itu yang dibutuhkan. Tapi alhamdulillah dengan niat kita itu support dari mereka juga ada kan. Alhamdulillah, walaupun nggak banyak tapi ada. Alhamdulillah. Jadi bagi siapapun yang ingin support boleh saja langsung hubungi nomor admin aja ya kan. Hubungi langsung nomor admin. Itu adminnya 0813 9772 3334. Saya ulang lagi untuk nomor admin, sahabat ya, itu 08 13 9772 3334. Jadi ya kita sementara harus hati-hati ya, Mas Diki. Iya. Kita nggak tahu situasi bagaimana, kita nggak tahu sama sekali apa yang terjadi, kita nggak tahu. Tambah lagi ada itu ibu-ibu yang sebenarnya dia tuh sebetulnya sebelum saya tahu ya kalau si Mas datang, si Mas Rizky, ibu ini sebetulnya udah nyari gara-gara duluan itu. Ya. Tapi tiba-tiba Mas
pas Mas Rizky itu ada masalah sama Mas Rizky gara-gara utang, ibu itu seakan-akan kayak mengadu domba. Jadi yang dia seharusnya nggak tahu apa-apa jadi sok tahu. Setiap saya lawan dia selalu gimana mengandalkan kekayaannya. Katanya saya kaya, saya berhak melakukan apa aja. Iya sih, memang sih sebetulnya iya. Tapi segala sesuatu itu, uang itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan juga. Walaupun kita juga butuh uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, Ini ibu ini ya. ini Bu Mas Bu, Teo. sini aja bu, duduk sini aja bu. Ibu kemarin ngapain Bu lagi ya? Udah tenang dulu, Saya- sabar dulu. Kita penjelasan dulu. Saya kesini mau minta perobatan. Perobatan tentang apa bu? Ya ini saya kayak begini. Bu, Muka saya. asal ibu tahu ya, saya bukan berarti fitnah atau sujuan. Luka ini tuh pantas ibu dapatkan karena perilaku ibu yang terlalu. Tunggu dulu, kita nggak bisa Naas. sujud. Kita tidak boleh memvonis seseorang seperti itu. Kita minta keterangan dari itu, gimana keterangannya, baru kita ambil Ya tindakan. awalnya saya tuh baik-baik saja gitu. Mm-mm. Tapi setelah saya pulang dari keributan semalam itu, Mm-mm. nggak lama kemudian saya seperti ini. Jadi saya kesini minta diobati lah, minta pertanggungjawaban. Oke, berarti ibu ini yang kemarin datang, Kemarin yang marah-marah. maki-maki Mas Rizky, maki-maki saya, maki-maki ke rumah. Jadi gini bu, semua itu kan sebelumnya ibu datang kemari itu, ibu udah kemana dulu berobatnya? Saya udah berobat kemana-mana Pak. Mm-mm. Tapi saya nggak ada yang bisa mengobati saya. Maksudnya, ya dari mereka itu apa keterangannya bu? Nggak ada hasilnya. Jadi Ya maksudnya keterangan dari mereka kan walaupun nggak ada hasilnya kan, tapi dari mereka dari satu sisi kan dia mengatakan kalau ibu ini kena penyakit kulit atau gimana gitu. nggak ada, cuman bilang Hmm. ini ibu kena sakit gitu aja, cuman nggak ada perubahan. Saya berobat, makanya saya ini kemarin. Ini saya jelas-jelas ini aja. Karena kalau non medis Dari atau mana kau medis, tahu ini aja? enggak, kalau non medis atau medis itu bisa bisa kayak mana? Bisa diketahui sama rumah sakit. Itu kalau medis. Ya kalau misalkan non medis itu memang nggak diketahuin atau nggak bisa dilihat dari ke rumah sakit, tapi bisa dilihat dari orang pintar. Dan Jadi- dua-duanya itu nggak bisa melihat, berarti ajab. Berarti Ibu gini, pantas dapat ini karena iya, ibu pelakuannya kayak gitu. ini kan gini loh Mas Ya nggak Diki. bisa juga gitu, mas. Kok kamu bilangnya gitu? Kita nggak bisa mengambil suatu kesimpulan memponis ya. Jadi ini kan saya pertanyaan saya belum habis ya kan sama ibu. Setelah jawaban dari mereka kan ibu berobat kepada seseorang spiritual. Iya. Apa jawaban dari mereka? Itu aja dulu saya minta. Jadi kita di sini kita bisa ambil jalan tengahnya itu gimana. Ya jawabannya itu mereka nggak bisa mengobati saya. Berarti Itu aja. berarti dalam arti kata tidak bisa mengobati ibu dari kemari. Iya, karena ya mungkin awalnya itu sakitnya itu dari sini gitu. Makanya loh. saya kemari. Kok tiba-tiba Saya ibu minta diobati di sini. Ibu mengaku bosannya sakit dari sini. Sebelum dari sini ibu nggak apa-apa. Ibu jangan langsung to the point kayak gitu bu. Ibu jangan ngasih Ya karena kesimpulan kan kayak saya gitu. udah berobat kemana-mana, mas. Ya kan namanya ajab, namanya nggak bisa, namanya ajab itu nggak Lu bisa dari mana dibanding- kamu tahu itu saya kena Saya ajab? tahu karena dari perilaku ibu itu udah kayak melebihi hewan. Berarti kan dari kalau misalkan luka ini udah termasuk di luar nalar. Jadi kalau contoh nih misalkan memang bener tuh hewan abu saya bisa menyembuhkan, saya nggak bakal bolehkan karena ibu itu udah lantang mulutnya. Udah berapa Ya nggak kali? bisa lah, karena kan saya kan awalnya kan dari sini gitu. Pasti otomatis penyakit saya dari sini. Ya kan nggak bisa gitu juga bu. Ditambah lagi saya udah berapa kali itu dengar kata fitnah dari ibu. Katanya padepokan ini nggak bener. Kalau emang nggak bener kenapa nih ibu balik lagi kemari? Mending ibu pergi sana ke yang lain. Ya memang karena memang kenyataannya itu nggak bener gitu Ya, loh. Mas. Oke, jadi sini dari ucapan ibu dengan anak saya Mas Diki, saya sini sudah mengambil kesimpulannya. Ini maaf bu ya, ini sebetulnya ibu datang kemari itu adalah satu cara bahwasanya penyakit ibu itu dari kami. Dari sini, ya. Jadi begini bu, kalau memanglah penyakit itu dari sini, ya kan, berarti itu ujung-ujungnya kelarinya kemana? Hah? Ya ke Mas Rizky sih. Dari Mas Re, berarti Mas Re melakukan hal yang negatif, hal yang salah kan begitu, ya kan bu? Itu Iya. sih kalau saya menyikapi dari ucapan ibu, bukan saya mentuduh poin tidak, tapi saya sharing, saya telah ucapan dari ibu bahwasanya ibu menuduh kami telah berbuat sesuatu hal kepada ibu sehingga ibu seperti ini, benar kan? Iya. Jadi begini bu, di sini saya akan mencoba, kami di sini akan mencoba
mendeteksi penyakit ibu itu sebenarnya dari mana. Ini penyakit ini kalau menurut saya itu bukan dari orang, paham kan? Bukan dari santet atau di apa, bukan. Tapi ini penyakit ini berasal dari perilaku sendiri. Betul yang dikatakan Mas Diki. Jadi itu ibaratnya teguran. Biar jadi ibu itu kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Ya dari mana tahunya Ya gitu saya loh, Mas. tahunya karena apa, perilaku ibu, sikap ibu itu terlalu sombong. Makanya ibu, Ya saya siapapun kan yang bukan masalah saya sombongnya itu loh Mas. Saya kan memang punya uang gitu. Jadi kan kalau saya punya uang itu saya mau ngapa-ngapain ya terserah saya dong. justru dari situ ibu itu ditegur. Jadi jangan sementang-mentang ibu dikasih nikmat kekayaan, jadi semena-mena. Itulah sekarang itu ibu masih tetap punya nikmat kekayaan. Tapi sekarang nggak punya ibu lagi nikmat yang namanya wajah bagus. Udah rusak kayak gini baru. Ya karena mungkin ada yang nggak suka sama saya. Nggak ada yang suka gini bu, nggak ada yang nggak suka sama ibu. Tapi ibu yang nggak suka sama orang, ibu yang terlalu banyak yang nggak suka sama. Kalau saya suka sama orang, kok dari mana Mas bilang saya nggak suka sama? Saya suka sama orang, cuman mungkin orang yang iri sama saya. Ini dikarenakan apa? Sedangkan ibu aja ngeliat orang yang berkembang sekitarnya nggak senang, padahal ibu tuh lebih kaya katanya. Ya iya, saya memang lebih kaya. Cuman kan kalau bisa kan, ya jangan ada yang lebih kaya dari saya gitu. Ditambah lagi ibu nggak cuma sombong dengan kekayaan ibu juga sombong dan ngefitnah orang yang enggak, dan itu juga belum jelas itu benar apa enggak. Ini ya kalau saya menatakan itu adalah suatu tuduh poin ataupun fitnah. Tapi hanya saja fitnah secara halus. Kalaupun ibu datang kemari dengan cara yang berbeda, minta tolong dengan kami, dengan tidak ada embel-embelnya, mungkin kami terima. Di sini saya juga, kami di sini siap untuk membantu siapa saja. Hanya saja dari saya pribadi itu merasakan dan mendeteksi bahwasanya itu tidak ada energi yang lain. Dalam arti kata ini bukan santet. Ya coba buktikan aja Mas, diobati dulu. Kalau- Jangan banyak bicara Kalau gitu bisa, loh, jangan Bu. banyak bicara gitu. Ya udah diobati aja dulu. Ibu tadi ngomong yang saya bilang tadi tentang fitnah itu, ibu ngerasa ibu itu nggak pernah ngefitnah orang. Tanpa ibu sadar, ibu yang bilang ibu dari sebelum dari sini ibu aman. Tapi pas udah datang kemari ibu kena kayak gini, dan ibu nggak secara langsung ibu itu menuduh kami. Ya kan kalau bisa kami aja yang setelah melakukan saya ini. pulang itu nggak ada yang nggak suka sama saya, makanya saya dibuat seperti ini. Ini perlu ada penengahan yang mana biar tidak ada prasangka buruk. Ya Bu, hati, sifat, dan lisan itu bisa menjadikan bumerang untuk kita sendiri. Ucapan kita, lisan kita itu akan bahaya untuk diri kita sendiri. Ini di sini saya bukan mengajari ibu, di sini hanya memberikan masukan kepada ibu. Lisan itu kudu dijaga. Dalam arti kata, jangan pernah bangga dengan apa yang kita miliki. Kekayaan itu tidak bisa menentukan sesuatu hal itu bisa menjadi senang, bukan Tapi tidak selama bisa. ini saya puas gitu loh sama kekayaan saya gitu loh. Ya itu kan untuk ibu sendiri. Allah kan memberikan kekayaan dan rezeki kepada seseorang itu harus disyukuri. Ya, Bukan saya harus syukuri, dibanggakan. Saya syukuri. Kadang saya juga kasih bantuan sama orang-orang juga kok. Kadang saya juga bersedekah sama orang. Kan berarti saya pun baik kan. Ada baiknya saya kan. Kebaikan seseorang itu tidak bisa kita nilai sendiri loh Bu. Yang bisa menilai kebaikan itu adalah orang lain, bukan kita sendiri. Jadi di sini saya memberikan masukan kepada ibu, dan saya katakan bahwasanya ibu bukan kena santet. Yang jelas ibu adalah yang dikatakan Mas Diki tadi, Azab ya itu teguran. itu teguran Ya dari Allah. udah buktikan aja dulu. Obati saya dulu. Mana bisa, sedangkan Jangan banyak Oh, omong. sedangkan itu penyakitnya itu nggak terdeteksi di mananya saya bisa mengobati dan apa. Ya karena kalian nggak ada niat untuk mengobati saya. Coba Kalau saya obati Dari nada dulu. ibu aja dia meninggi gini, ibu nggak bisa pelan. Seharusnya ibu kalau minta tolong dengan nada yang santai. Loh saya kan tadi kesini kan dengan baik-baik kan Mas. Saya bilang saya minta obatin. Ya terus kalau misalkan nggak bisa diobatin gimana? Sedangkan kan ini nggak Ya terdeteksi. kan belum diobatin. Gimana? Dari Ini, Bu. kalian kan belum ada usaha untuk mengobati saya. Kalau dari saya pribadi Bu ya, mungkin sahabat semua sudah tahu, sudah paham. Kalau saya berhadapan dengan seseorang pasien, apabila dia kena santet benar, Ada maka apa ini? Aduh. Kamu ngapain lagi Mas Rizky?
Ada apa? Rame. Master dulu, Master. Ini Mas yang dibilang saya tadi kan, orang nyari gara-gara. Iya. Nanti kemarin lagi mau nyari masalah lagi sama saya, sama Mas Ray. Iya, aku sama yang kemarin itu. Jadi gini, Bu. Ini maaf ya, Master ya. Ini gini. Ada apa nih? Ada apa? Ibu ini kedatang kemari. Dia mengatakan bahwasannya kalau ibu ini kena santet, hanya saja bahasnya itu berbeda. Ya, tapi setelah saya deteksi itu bukan santet. Sini boleh saya ini juga Silakan. ikut campur. Boleh, silakan. Bentar. Oke. Gimana tadi? Gus Adi gimana ngomongnya? Ibu ini mengatakan kalau dia kena santet, kan begitu. Setelah saya cek benar-benar, ternyata itu bukan santet. Oh, saya paham. Tapi gini loh, Gus. Gus Adi bilang ini bukan santet. Iya. Tapi nyatanya yang saya rasakan, Ini santet kan? nah benar. Ini santet. Salah sampean. Gimana Gus Adi ini udah lama di bidang pengobatan, tetapi hal seperti ini saya nggak tahu. Jadi ini Gus Adi mengatakan penyakit seperti ini apa? Ini bukan santet. Jadi apa? Ini adalah teguran. Mas, Enggak gini. Cukup kau dulu. Enggak, ini gini loh. Kalau ini teguran, lebih ke asap berarti. Iya. Iya. Setahu saya yang namanya ajab itu nggak seperti ini. Jadi Enggak seperti ini ya, Mas. Iya, benar. Enggak ini Ini seperti ini. santet, makanya saya tuh kemari, saya minta diobatin. gini loh, Bu. Kalau dia pun santet, ya kan? Penyebabnya itu dari mana? Ya karena saya waktu itu ribut, kan orang ini nggak suka Oh, itu sama namanya saya. itu nggak bisa menentukan. Itu namanya prasangka buruk. Dan saya mau tanya sama Master sendiri kan. Dan saya tahu juga Master adalah seorang spiritual. Benar. Jadi Master itu mendeteksi dari mana? Saya mendeteksi dari aura dan dari hal apa yang ada di dalam tubuhnya. Di sini nih saya rasakan ada hal yang ganjil. Diganjil gimana? Nah, Kalau saya kalau tidak. memangnya itu azab, Kalau saya tidak. nah berarti gini aja kesimpulannya. Ibu ada pernah punya masalah sama siapa? Ya sama orang ini aja bermasalah, sama yang lain nggak pernah saya bermasalah. Berarti Saya baik-baik ya, aja, sama tetangga saya juga baik Ceritanya kok. gini berarti Bu. Hmm. Berarti kan di sini ada yang namanya kayak mana ya? Ya. Kalau kalau maling Ngaku Ngaku. maling, iya. Jangan Pastinya gitu lah. penjaranya penuh. Ini namanya bukan mencari penyelesaian. Ini adalah to the point. bukan to the point, ini lebih menjelaskan Gus. Ini bukan penjelasan namanya. Dan aku di sini tidak perlu dijelaskan, karena di sini aku juga bisa menjelaskan tentang permasalahan ibu ini. Ya, yang namanya maling ini ya kalau maling penjaranya Mas. penuh loh. itu bener Mas, ini tuh enggak santet. Ini tuh azab, ini teguran. Dan saat itu bermacam Ya gimana? coba Azab itu dibuktikan bermacam-macam. dulu, coba Orang- dibuktikan, ya, diobati ibaratnya- dulu. Ini kan Orang namanya dia yang terdeteksi. berbuat gitu loh. Jadi kan nggak mungkin lah ngomongnya Mas, ini. Mas itu kalau ngomong gitu tapi nggak ada bukti itu sama dengan Ya fitnah. ini buktinya. Buktinya apa dan ini nggak terdeteksi sama Baiklah. saya. Ini menurut saya ya. Ini menurut saya pribadi. Karena saya juga berkecimpung dalam hal seperti ini. Ya, ini saya jelaskan kepada ibu dan sama Master di depan Master sendiri. Ya. Iya. Ini saya sudah bergerak berkecimpung ini sudah lama, ya. Jadi di sini saya setiap menangani pasien siapapun, apabila dia berhadapan dengan saya, maka apabila dia kena santet, maka di dalam tubuhnya akan ada reaksi. Itu perlu dipahami ya. Ya. Saya tidak perlu masuk terlalu dalam, tidak perlu. Dan apabila saya menangani di depan saya, setelah saya mengajak bicara si pasien, maka dia akan terdeteksi sendiri. Dan apabila penyakit itu memang dari unsur santet, maka dia akan ada buktinya sendiri. Ternyata ini tidak ada. Ya berarti gini loh. Ya kan ibu pernah punya masalah sama mereka. Iya, Itu masalah itu tidak bisa jadikan pegangan. Nah, iya saya tahu. Itu namanya Ya, kita sujon. kan tidak menuduh, tapi kan hal seperti ini santet ini dari siapa gitu loh. Sedangkan dia cuma ada masalah sama kalian. Iya. Itu namanya menuduh. Sini. Dikatakan kalau bukan menuduh itu bukan. Itu Ya namanya bukan menuduh. menuduh, tapi kan saya perlu juga ini nih penjelasan nih gimana nih.
Katanya Gus Hadi bilang udah lama berkecimpung di dunia seperti ataupun pengobatan, ya kan. Tetapi untuk mendiagnosanya itu bisa salah itu kayak mana gitu loh. Menurut saya tidak salah. Yang Kayak- jelas kayak membenarkan ini. ini saya bukan membenarkan dari apa yang saya rasakan ya. Ini Orang saya ini tidak membenarkan. seperti ini, melempar batu sembunyi tangan. Iya. Ya. Siapa yang lempar batu sembunyi tangan? Jujur kalian. Udah tahu disantet nanti ngomongnya azab. Lempar batu sembunyi tangan, pura-pura Atau nggak mau perlu saya tahu. buka-bukan sekalian. Saya ngomongnya salah tadi. Maksudnya apa coba? Udah tahu ini azab, tapi kalian bilangnya santet. Jadi begini, atau saya katakan sebenar-benarnya ya. Ya. Ini tapi agak menyakitkan. Iya nggak apa-apa, silakan keluarkan aja. Oke. Saya merasakan dari tubuh ibu ini ada suatu energi. Yang mana energi itu adalah energi acap dari lisan Aduh, dia. energi ajab itu mengada-ngada itu. Karena dia Mengada-ngada. Kamu juga nggak ikut campur, kamu tuh nggak tahu Saya juga nggak apa-apa. percaya Nggak tahu itu apa-apa, ada tapi kan saya- aja. Kita lihat dari aura mukanya itu. Setelah saya diagnosa secara batin ya, dia tidak bisa terbuka matanya. Aduh, itu lagi mengada-ngada kadang-kadang. Ini loh. kalaupun dia kena santet, dia pasti meronta. Ya ini buktinya. Udah kita udah ada. Tapi gitu dia tidak loh. meronta, kan? Ini belum. Bagaimana Karena belum? Karena Karena kan belum ada pengobatan dari kalian. Bu, jangan salah sangka, Bu. Setelah seorang itu menghadap ke saya dan dia mengatakan apa yang dia keluhkan, itu sudah ada pengobatan. yang ini pembenaran pada mereka. Lempar Ini- batu sembunyi tangan. Eh. Nggak mau bertanggung jawab sama Bu, sama ya kita nggak perbuatan menuduh lah, mereka ya kan? sendiri. Masaan punya masalah sama satu orang ini. Cuma satu orang ini loh dalam kehidupannya yang punya masalah cuma sama dia. Tetapi tiba-tiba pulang dia seperti ini. Bener. Datang kemari mau pengobatan, rupanya ngomongnya azab. Azab ini nggak ada yang seperti ini nih. Jadi ajab itu seperti apa? Azab ini nggak ada yang hal seperti ini. Yang saya tanya ajab itu seperti apa? Ya banyak, tapi kan Ah. nggak ada yang seperti ini Ah. gitu loh. Itu salah. Eh, Ini adalah bentuk teguran agar ibu ini sadar apa yang ia lakukan itu salah dan jangan pernah bangga dengan apa yang sudah diberikan. Ya ini azab yang dibuat sama kalian, ibaratnya gitu loh. Maksudnya nggak mau kalian sama orang yang tidak senang sama dia itu tadi. Ini tidak akan ada penyelesaian seperti ini. Ada. Karena kalian nggak ngaku yang Bagaimana kami mau mengaku sedangkan sementara kami tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Sedikit pun kami Oke, tidak itu. pernah melakukan apa yang kalian pikirkan. Ya dari mana kami bisa membuktikan? Kami juga nggak bisa membuktikan, kalian juga nggak bisa membuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Berarti ibu minta bukti. Iya, Bagaimana mas? Kita buktikan. Ya, kalau bisa dibuktikan aja loh. Kan ibunya kita buktikan aja. Nah, buktikan aja, buktikan. Karena saya yakin omongan si Rizky ini nggak benar. Iya. Kan kita takutkan. Kita lihat ya. Dalam 10 menit ya, kita lihat. Kalau ibu ini meronta berarti dia santet. Tapi kalau tidak, dia seperti tertidur, berarti bukan. Dia mengajak. 10 menit. Terlalu lama. Jadi, maunya berapa? Kalau bisa sekarang. Ya ini juga sekarang, bukan nanti. Iya, jangan sampai 10 menit sekarang kalau bisa. Kita lihat aja. Ibu disantet sama dia. Disantet sama mereka, makanya mereka bisa kekal. Tahu kan? Lihat ini. Makin lama dia makin tidur kan? Nampak kan? Ya, itu Kalian yang bisa dibuat- nampak nggak? Yang dibuat sama kalian. Karena seperti Astagfirullahaladzim. nggak bisa seperti ini. Jadi buktinya kan sudah nampak dia. Dia minta pembuktian. Mas Seharusnya dia meronta. Mas An ajab bisa disetel gitu loh. Baru cuma di sinilah ibaratnya gitulah. Ini kan sebagai bukti kecil. Bukti kecil. Ya, ibunya udah ngantuk. Dan membuktikan juga bahwasannya kalian berbuat seperti itu kepada dia gitu. Ayo. Gimana? Apa Nampak kan? coba? Ini jelas itu kayak Kita lihat aja. Jadi begini loh, Master. Hmm. Ini saya curiga dengan apa yang kalian lakukan berdua. Saya ada apa sama dia? Ya nggak tahu. kerja sama kalian nggak? Kerjasamanya seperti apa? Mumpung ibu ini kena ajab langsung nelpon to the point ibu ini santet. Enggak, ini memang santet. Jangan langsung inilah mas ya ngomong enggak
Udah gini aja bang ya mas itu pergi aja dari sini. Gara-gara mas ini semakin ribut masalahnya. Iya. Mas itu langsung ngepiting. Nggak bisa. Ini sudah diklarifikasi nih kayak gini. Ini sudah klarifikasi loh, ini sudah ada bukti. Lah ini namanya santet. Bukan. Ini namanya Kalau begini aja, penyantetan. saya tahu siapa jenengan. Ini kalau viral kan ini bisa ketangkep semua ini. Kenapa rupanya silakan. Nah, Ini bukan santet. buktinya, aduh, tiba-tiba bisa, tuh tahu tuh, bisa tengleng gini. Itulah. Nah, Inilah namanya azab. Dari apa yang dia katakan. Ajab bisa disetel, ngeri. Tuhan bisa disetel berarti. Ajab dari Tuhan kan? Ayo. Kalau dia santet itu berarti ada energi negatif. Iya kan? Udah sekarang gini aja, Master. Ada apa? Ini penjelasan tidak ada kalau ada jenengan. Jadi di sini alangkah lebih baiknya Nggak bisa. Udah, saya udah tahu pikirannya. Saya suruh pergi kan? Nggak bisa. jangan sampai saya bertindak kasar. Ya silakan loh. Kita tuh nggak ada takutnya, Gus Hadi. Udah, Kita Bang, kan kita buktikan aja, membenarkan yang salah. Ini sudah ada buktinya kan? Ya, ini salah, ini santet namanya. Nggak ada ajabnya seperti ini. Kalau dia bukan santet pasti dia akan terasa kepanasan. Boleh tanya sama yang lain, nggak ada azab seperti ini. Ini penyantetan ini. Santet seperti ini nih. Jadi maksudmu mau apa sekarang? Ya, saya nggak mau. Ya diakui loh, diobati, Tidak kasihan bisa. dia. Bagaimana saya mengakui yang bukan apa yang kami perbuat? Nggak ada orang mengakui yang tidak dia perbuat. Itu tidak ada. Nah, kalau maling aku penjara penuh. Kalaupun saya bertindak kasar sama jenengan nggak mungkin. Iya, mungkin aja. Kadang-kadang ketakutan gitu. Takutan. Dengan dalam hal apa? Saya tidak pernah takut. Kita sama-sama spiritual, saya pun tahu. Saya tidak akan Saya pernah nggak- takut dengan apa yang Saya tidak tuh pernah nggak bakalan, lakukan. saya nggak buta soal spiritual ini. Kau tidak buta, tapi buta hatimu buta. Saya nggak buta soal spiritual ini. Jadi saya tahu apa yang kalian lakukan. Nah, Kenapa saya seperti ini, Mas? Lihat ini. Lihat ini. Usir aja mas Reski. saya ngelengin orang. Gini aja kalau Ayo coba. baca omong lama-lama. Aduh, pening lah. Kita ajar aja apa pak? Kau- Emang kenapa lagi? Meremehkan lagi ya? Remehkanlah terus. Kau belum tahunya. Oh berarti kau mau coba dengan caraku? Ya silakan. Ya. Gini loh. Sorry. Ini kita spiritual ya? Iya, ini spiritual. Tapi kalian obatilah dulu dianya. Jangan seperti ini. Jadi namanya kan penyerangan. Jadi maksudmu apa? Ini dari kemarin saya Ini. sudah menjaga. Ini. Ya. Ini orang nggak santet, tak diobati. Jadi Bukan diceramahin. Ya. Tengok kalian malu kalau saya. ingat ya, Master. Di sini saya sudah rendah ngomongnya sama jenengan ya. Tadi jangan coba-coba jenengan itu bertindak kasar. Gimana Bu? Udah gini aja bu, kalau misalkan ibu nggak percaya Ibu sama kalian. sudah tahu kan buktinya, udah saya buktikan kan. Badan ibu terasa panas tidak? Tidak, saya ngantuk. Nah, lihat itu, dia ngantuk. Berarti tidak ada unsur negatif kan? Iya kan Mas Diki? Benar. Berarti tidak ada sama sekali tidak ada unsur negatif. Ya tapi saya ingin sembuh, Mas. Sekarang begini Bu, rubah perilaku ibu sendiri, rubah. Minta sama Allah, minta ampunan sama Allah. Setelah itu ibu datang kemari boleh. Tapi kalau belum ibu minta ampun sama Allah, saya tidak berani menangani. Karena resikonya besar sama saya. Bagaimana? Jadi saya mesti gimana? Saya minta sama jenengan, minta ampun sama Allah. Setelah itu jenengan boleh datang kemari. Itu yang saya tegaskan. Kalau untuk saat ini saya menangani ibu, saya tidak berani. Karena itu semua dari perilaku ibu sendiri. Ya udah, saya pamitan dulu. Ya, Saya silakan Bu. permisi. Iya, Bu. Ya, begitulah Mas Diki. Saat kita menangani seseorang seperti itu, kita tidak boleh gegabah. Karena setiap ucapan kita itu, mereka telah benar-benar, dan itu akan bisa menjadikan bumerang untuk kita. Dan kita tidak boleh bertindak kasar sama mereka. Kita buktikan, kalau mereka itu meminta bukti, kita buktikan. Contohnya, ini benar kan dia kan? Kalau dia ada unsur santet dan ada energi negatif yang ada dalam tubuhnya, pasti tubuh dia kepanasan.
Tapi sekarang tidak, malah dia seperti hilang kesadarannya. Kan bisa dilihat sendiri kan. Bisa, Bang. Jadi mungkin para sahabat juga bisa melihat. Jadi begini, kita akan terima dia untuk berobat selanjutnya setelah dia itu minta ampun sama Allah dengan apa yang sudah ia lakukan. Benar itu, Bang. Dan tidak boleh terlalu sepele dengan orang lain, dan tidak boleh membanggakan hartanya pada orang lain. Tidak boleh sombong. Jadi untuk para sahabatku, para sedulurku semua, setiap manusia itu pasti memiliki ujian yang berbeda-beda. Hanya saja bagaimana caranya kita menyikapi. Di sini kami dari tim Mas Re minta doa dan dukungan dari kalian semua. Mudah-mudahan apa yang kami hadapi saat ini bisa terselesaikan. Itu harapan kami. Dan di sini kami akan berupaya untuk penyelesaian masalah utang piutang tersebut. Jadi untuk sementara ini kita akhiri dulu ya. Iya, Bang. Oke, untuk sahabat, untuk sementara ini saya akhiri dulu dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.